Hai anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah pada saat ini Pak Afnan bisa jumpa dengan kalian walaupun lewat media sosial ataupun aplikasi YouTube ya anak-anak semua. Bagaimana kabarnya anak-anak semua yang sekarang ini sudah duduk di kelas 12 walaupun anak-anak sudah kelas 12 namun belum pelajaran di sekolah, tidak apa-apa ya anak-anakku semua, tetap semangat ya. Pokoknya semangat untuk belajar dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, jangan untuk tidak belajar ya. Anak-anakku semua, pada saat ini alhamdulillah bisa mencoba komunikasi lewat pembelajaran yang lain yang mungkin selama ini Bapak Ibu guru ya sudah memberikan materi-materi pembelajaran secara daring melalui aplikasi, melalui WhatsApp, melalui Google Classroom ya, kemudian juga mungkin melalui media-media yang lain. Nah, saat ini Pak Afnan akan mencoba tampil melalui pembelajaran visual, walaupun mohon maaf anak-anak saat ini belum bisa komunikasi balik ya atau komunikasi umpan balik dengan kita, tetapi tidak apa-apa. Saat ini kita akan coba dengan YouTube dulu, tapi insya Allah nanti kalau sudah berjalan lancar kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, cuman Zoom Meeting ini tadi anak-anak harus unduh aplikasi Zoom dulu di HP anak-anak supaya nanti bisa komunikasi, bisa tanya langsung, bahkan anak-anak bisa muncul di situ ya di layar seperti yang anak-anak lihat semua. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti sebuah proses, yang penting ini anak-anak sampai dulu ya. Bagaimana kita akan mulai pembelajaran. Tentunya dengan YouTube ini anak-anak paling tidak sedikit bisa kangen ya dengan Bapak Ibu Guru, yang nanti juga akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, barangkali akan menggunakan YouTube sehingga anak-anak ketika kangen bisa klik kapanpun dan dimanapun kalian berada ya. Sekiranya di rumah kalian tidak ada sinyal, bisa langsung mencari tempat sinyal atau free wifi yang ada di sekitar. Silahkan nanti anak-anak putar di sana untuk pembahasan materi berikutnya. Bagi anak-anak semua di rumah baik, keluarga baik ya anak-anak. Tentunya dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah ya. Jadi seperti yang nanti akan kita bahas pada kesempatan ini, berpikir kritis mengedepankan demokrasi ya. Nah, coba nanti anak-anak sudah ambil buku sekaligus modul kan? Silakan nanti modul dan atau LKS dari sekolah dipelajari, kemudian nanti kita baca-baca bersama. Pada dalam kesempatan ini Pak Arhan akan sedikit menerangkan atau membahas pembahasan tentang berpikir kritis, kemudian mengedepankan demokrasi. Ini penting anak-anak ya. Kita sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain tentunya dibutuhkan untuk memiliki sikap yang kritis, karena Allah sudah anugerahkan pada kita akal dan pikiran kita untuk digunakan untuk berpikir kan gitu. Nah, bagaimana kita untuk mencoba atau biar menjadi berpikir kritis ya, seperti katakanlah ketika kita merenungkan ya, ada pergantian malam dan siang, pergantian musim dingin dan musim gugur, musim panas, musim semi ya. Ini merupakan adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini merupakan daya cipta atau penciptaan Allah kepada yang diberikan pada kita. Ini memberikan bekal pada manusia untuk mengamati, menganalisis sehingga kita memiliki kemampuan untuk berpikir kritis kan gitu. Ya. Jadi ketika manusia mampu mengambil hikmah tentang ciptaan Allah ya, kemudian di alam semesta ini, sehingga manusia itu akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ketika diciptakan siang dan malam, kita akan mengambil hikmahnya. Bagaimana seandainya hidup ini terjadi diciptakan oleh Allah siang terus, kapan kita tidurnya? Atau sebaliknya, ketika Allah ciptakan hidup ini malam terus, kita tidak akan pernah melihat indahnya dunia, tidak pernah melihat bagaimana mempesonanya alam sekitarnya, atau mungkin Anda tidak bisa melihat tambangnya Pak Ahnan kan gitu. Ini bercanda ya. Baik, jadi ketika kita melihat alam sekitarnya ini akan menjadikan manusia itu betul-betul memahami bagaimana Allah sudah menganugerahkan pada kita anugerah yang sangat luar biasa, fasilitas sarana prasarana, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang
mungkin tidak pernah kita tidak pernah kita sadari ya bahwa Allah sudah memberikan segala sesuatunya dengan luar biasa. Seandainya kita mau berpikir Allah itu hitung-hitungan dengan hambanya, bagaimana kita tentu tidak akan bisa hidup lama, ya enggak? Ketika kita bisa bernafas, satu nafas 500 atau 1000 perak aja, maka hidup kalian hanya sampai berapa hari kan gitu. Padahal Allah sudah berikan secara berjumlah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perhatikan dalam surat Ali Imran ini ada pengajaran bagaimana Allah ciptakan ya alam semesta ini supaya manusia untuk berpikir ya. Coba dibuka di modul halaman 4 ya, itu ada surat Ali Imran bagaimana kita lihat Allah menciptakan alam semesta ini. Baik, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Inna fil khalqis samawati, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, was-samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ya, pergantian antara siang dan malam ya. La ayatil liulil albab, maka terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berakal. Siapa itu? Alladzina yadhkurullaha qiyamau wa qu'udan wa ala wujudihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi siapa tahu orang-orang yang berakal? Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ya, sambil duduk dan atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang semesta langit dan bumi, menciptakan atau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata ya tadi ya, seraya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah ya Tuhan kami ya, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia ya. Kemudian tadi subhanaka faqina adzabannar kan itu. Artinya apa? Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ayat ini menerangkan bagaimana orang-orang berpikir ini kemudian dia akan memuji. Sungguh ya engkau memberikan suatu menciptakan segala yang ada di bumi ini adalah tanpa sia-sia. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Ya, bahkan ketika kita melihat semut yang kadang-kadang menggigit kita, itu seolah percuma, padahal tidak sia-sia. Semut pasti ciptakan oleh Allah akan memberikan manfaat pada manusia kan gitu. Nah, kemudian juga nyamuk ya, nyamuk ini juga memberikan manfaat pada kita. Mungkin tidak manfaat pada manusia secara langsung, tapi bisa memberikan manfaat pada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini adalah kita dituntut untuk berpikir kritis bagaimana kita menjadi seorang yang bijaksana dalam mensikapi apa yang terjadi di muka bumi ini kan gitu. Nah, dalam surat Ali Imran 190 sampai 191 tadi ya, kira-kira intisarinya atau terjemahannya itu, tapi ada beberapa kandungan. Yang pertama, bisa kita simpulkan bahwasanya dalam tatanan langit dan bumi, pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda atau bukti yang menunjukkan bahwa keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal sehat. Maka orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang memikirkan bahwa ini adalah terjadinya pergantian siang malam ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat luar biasa, ada maha kuasa untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia ini terjadi dengan siang malam secara kontinu. Ini adalah kalau bukan Allah maka tidak ada zat yang mampu untuk menciptakan atau mengaturnya. Kemudian semua ciptaan Allah mengandung hikmah dan tidak ada yang sia-sia. Tadi sudah disinggung ya dalam akhir ayat tadi. Maka sungguh apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kita semua adalah memberikan manfaat dan tidak ada sedikit pun kesia-siaan yang Allah berikan pada kita. Ya, dengan adanya malam manusia bisa istirahat dengan tenang. Dengan adanya siang manusia bisa mencari nafkah, bekerja ya dengan baik kan gitu. Ini tentunya adalah sebuah siklus kehidupan yang sudah Allah atur dengan sesempurna mungkin ya. Ini adalah wujud bagaimana kita supaya nanti lebih dekat diri dengan Allah, kemudian mau mendekatkan dan selalu takarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah ciri khas orang yang bertawakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat.
Jadi nek kita sudah memperhatikan, kemudian merenungkan, pasti akan merasakan ada manfaatnya. Ya, ini adalah orang-orang yang tadi mau memperhatikan bagaimana tentang proses yang terjadi di alam sekitar kita. Kemudian juga selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, waktu duduk maupun berbaring. Artinya apa? Untuk mengingat atau zikrullah tidak harus di saat sholat saja. Ya. Bahkan di saat kita sedang duduk, berdiri, bertemu dengan orang lain, maka kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Segala sesuatu ini adalah datangnya dari Allah dan nanti semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka bagaimanapun kondisi kita dan dimanapun, sedang apapun, maka selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang menggerakkan kita, aktivitas kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana anak ciri khas orang yang berakal tadi? Ya, cirinya orang yang berakal yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu meroleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama di alam semesta ini. Jadi kita senantiasa harus memperhatikan ya, segala suatu fenomena ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ciri-ciri berpikir kritis? Kalau kita dianggap berpikir kritis adalah satu, ketika sudah memperhatikan segala sesuatunya, kemudian kita renungkan, kita pikirkan, maka ada sesuatu yang kita lakukan sebagai orang yang kritis, berani menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ada sesuatu yang batil atau yang salah, kamu tahu, maka sampaikan kebenaran itu, kan gitu ya. Kemudian mau bisa mengkritik sesuatu yang kurang baik, tentunya kepada sesuatu yang lebih baik. Ini artinya berani menyampaikan. Jadi ketika kalian ada sesuatu yang salah, kemudian diam saja, berarti ini belum dikategorikan orang yang kritis. Ya, orang yang kritis itu menyampaikan kebenaran, walaupun kebenaran itu sifatnya adalah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk tergantung pokok persoalannya apa, kan gitu. Nah, ini tentunya ada satu sifat kalau kalian atau kita itu memiliki ciri berpikir kritis adalah berani menyampaikan kebenaran. Kemudian bagaimana kita menjadi biar menjadi orang yang berpikir kritis? Cirinya yang kedua adalah bersikap cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Taala. Cermat, yang mencermati segala sesuatu dengan teliti, ya, jangan asal menyimpulkan tapi belum mencermati dulu. Ya, cermati dulu, kemudian baru kita simpulkan. Kemudian ada hal yang tidak karena adalah jujur dan ikhlas karena Allah SWT, bukan karena untuk apapun, tapi memang benar-benar untuk menyampaikan kebenaran itu karena adalah perintah Allah dari Allah SWT, diniati karena Allah SWT. Kemudian berikutnya teliti dan kritis dalam menerima informasi. Ini penting anak-anaknya. Jadi ketika kita berpikir itu harus teliti. Jangan semua informasi yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, kita telan mentah-mentah. Ya. Harus dipikirkan plus minusnya, untung ruginya untuk untuk diri kita maupun disampaikan pada orang lain. Jadi ini penting. Ketika mendapatkan informasi apapun harus teliti dan kritis. Kemudian informasi itu akurat atau tidak. Kemudian informasi itu benar atau tidak, kan gitu. Ini merupakan ciri berpikir kritis yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita dapat menelaah dan menganalisis sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis. Artinya apa, anak-anak? Ketika mendapatkan suatu informasi, maka kita perlu menganalisis ya dan tidaknya benar atau tidak. Tapi ini butuh kematangan bagaimana kita untuk selalu berpikir, butuh latihan ya. Tidak bisa serta-merta ya. Karena kematangan berpikir seorang itu berbeda-beda, dipengaruhi tingkat pendidikan, usia, lingkungan ya. Ini juga kekuatan emosional ini juga berpengaruh pada bagaimana kita untuk berpikir atau bisa menelaah atau menganalisis sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis. Ya, tapi nggak apa-apa, ini sebuah proses kan itu. Kemudian yang kelima, selalu berpegang pada kebaikan dan keadilan. Penting ya. Jadi kalau kita sudah prinsipnya untuk kebaikan dan keadilan, maka
Sungguh ini adalah salah satu contoh atau ciri orang yang berpikir kritis. Dan bagaimanakah manfaat berpikir secara kritis? Orang yang senantiasa berpikir kritis akan mendapatkan banyak manfaat anak-anak semua. Ada beberapa manfaat antara lain. Satu, makin bersyukur pada Allah SWT. Kenapa? Akal kita sudah kita gunakan sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur pada Allah SWT. Kemudian berikutnya dapat mengambil inspirasi atau semuanya dari ciptaan Allah SWT. Terhindar dari berbagai upaya penipuan, manipulasi, dan pembodohan. Nah, bagaimana? Karena kita sudah berpikir kritis, tidak mungkin kita akan mudah tertipu. Ya, tidak akan mudah bagaimana kita akan dimanipulasi. Manipulasi itu manipulasi itu penipuan dengan cara bisa dibilang menduplikasi kan gitu, memanipulasi atau memalsukan kan gitu ya. Kemudian juga pembodohan. Kita tidak gampang mendapatkan berbagai pembodohan kan gitu ya. Ini karena kita sudah terbiasa berpikir kritis. Kemudian hidup di dunia juga menjadi nyata daripada hanya dunia fantasi, karena kritisnya itu lebih real daripada kita berangan-angan saja kan gitu. Yang berikutnya dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Ya, pemanfaatan alam itu ya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bagaimana kita bisa memanfaatkan. Dan yang terakhir dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak berpikir itu kritis itu penting ya. Ketika mencapai atau mendapatkan segala informasi dari manapun, dari apapun, harus selalu dipikirkan dulu, kemudian baru kita analisis ya. Kita analisis itu kita timbang-timbang ya, segala sesuatunya bila kita tahu, anak-anak tidak paham bisa dikonsultasikan. Ini bagian dari analisis pada guru atau orang-orang yang kalian anggap lebih paham gitu ya. Kemarin ada anak-anak yang bertanya bagaimana, ini mohon maaf agak sedikit keluar jalur ya, tapi kayaknya yang bertanya juga kelas 3, bagaimana tentang pandangan NU dengan informasi terkait ajaran MTA. Nah, karena anak-anak ada yang belum paham, maka perlu yang namanya menganalisis bagaimana. Kalau kemampuan kalian belum mampu, tanya kepada Bapak Ibu guru atau para ustadz, tapi jangan hanya satu sumber saja, dari berbagai sumber. Kemudian kalian akan tahu dasar-dasarnya bagaimana tentang MTA, bagaimana tentang Muhammadiyah, bagaimana tentang NU, sehingga kita menjadi orang yang memang memiliki sikap dan sifat yang bijaksana, tidak menjadi orang yang radikal. Nah, ini salah satu bagaimana kita berpikir kritis ya. Baik, anak-anak, itu barangkali nanti kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak bisa buka buku, kemudian juga bisa bertanya di komentar di bawah layar ini. Kalau tidak bisa WA ke WA saya, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Sekali lagi, itu yang dapat kami sampaikan, tidak perlu panjang lebar, ini sudah banyak sekali ya, walau kurang lebih hampir 20 menit, sehingga akan menyedot kuota tapi tidak apa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tolong anak semua, sekali lagi saya pesankan, tetap jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, kemudian rajin ibadah, dan jangan lupa banyak doa ya, semoga Allah segera angkat ya wabah ini supaya kita bisa segera bertemu kembali, bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala, datang ke sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, sehingga belajaran lebih berhasil atau lebih maksimal kita laksanakan bersama-sama ya. Sekali lagi, ada 3 menghadapi COVID-19 ini, yaitu apa? Rajin cuci tangan, kemudian selalu jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika bersosialisasi atau bertemu dengan orang lain ya. Tetap jaga kebersihan. Sebenarnya kalau kita berpikir kritis dengan wabah ini, hikmahnya banyak ya. Ini nanti akan kita bahas di bab berikutnya, atau mungkin ketika kita nanti diskusikan ketemu di sekolahan. Saya kira demikian dapat tak akan sampaikan. Terima kasih anakku semua, tetap belajar, jangan lupa 5 waktu, rajin doa, ibadah, kemudian juga jaga kebersihan rumah dan diri kalian. Selalu tetap dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berdoa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam buat keluarga dan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.